Sahabat, pernahkah Anda terlintas dalam hati betapa banyak dosa yang kita lakukan sejak kecil hingga hari ini? Dosa yang kecil, dosa yang besar, dosa yang kita sadari, bahkan dosa yang kita lupakan. Seandainya dosa itu bisa ditimbang, mungkin sudah jutaan beratnya. Tapi tahukah Anda, Rasulullah SAW mengajarkan sebuah rahasia besar. Cukup membaca beberapa ayat pilihan dari Al-Quran sekali saja setelah solat fardu, maka seluruh dosa akan dihapus oleh Allah, tidak tersisa sedikit pun. Bahkan Allah menyiapkan surga Firdaus bagi yang istiqomah. Maka jangan lewatkan, karena amalan ini sangat ringan di lisan, tapi pahalanya sungguh luar biasa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bilhuda wa dinil haqq liyudhhirahu ala ad-dini kulli wa kafa billahi shahida. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Sahabat imam muda yang dirahmati Allah, syukur alhamdulillah kita bisa berjumpa lagi di channel ini. Semoga dengan perjumpaan kita dicatat sebagai amal ibadah oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam selalu dan tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mari para sahabat kita ucapkan atau bisa tuliskan di kolom komentar, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Semoga dengan ucapan atau tulisan salawat tadi kita semua diakui sebagai umatnya, sehingga kelak kita mendapatkan pertolongan beliau. Harapan dan doa saya, semoga sahabatku semuanya selalu diberikan kesehatan, dilapangkan rezekinya, diampuni dosa-dosanya, dan dipanjangkan umurnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Sahabat imam muda yang dirahmati Allah, mari sejenak kita renungkan. Kita semua hidup di dunia ini tidak lain hanyalah sementara. Umur terus berjalan, rambut yang dulu hitam kini mulai memutih, langkah yang dulu ringan kini mulai melemah, dan kulit yang dulu kencang kini mulai keriput. Semua itu pertanda bahwa kita sedang berjalan menuju satu titik, yaitu akhir kehidupan. Pernahkah kita hitung berapa kali kita sudah menunaikan solat? 5 kali sehari, puluhan ribu kali dalam seumur hidup kita. Tapi pernahkah kita benar-benar memanfaatkan momen selesai solat itu untuk menghapus dosa-dosa kita? Padahal justru di saat selesai solat fardu, Allah bukakan pintu ampunannya selebar-lebarnya. Sahabatku, ketahuilah ada satu amalan ringan yang Rasulullah SAW ajarkan. Amalan ini sangat sederhana. Cukup hanya membaca beberapa ayat Al-Quran sekali saja setiap selesai solat fardu. Namun ganjarannya luar biasa, yakni dosa sebanyak apapun diampuni. Bahkan Allah janjikan surga Firdaus. Bayangkan, dosa yang menumpuk sejak kecil, yang mungkin sudah jutaan, bisa dihapus tuntas hanya dengan istiqomah membaca ayat ini. Lalu, apakah kita masih mau meremehkan amalan ini? Apakah kita masih ingin membiarkan hidup kita berlalu tanpa bekal yang cukup? Sahabatku yang mulia, dunia ini sesungguhnya hanyalah tempat singgah. Kita bekerja, kita sibuk mencari nafkah, kita kejar dunia siang dan malam. Tapi jangan lupa, dunia ini bukan tujuan, hanya sebagai persinggahan. Sedangkan tujuan akhir kita adalah kampung abadi, yakni di akhirat. Maka sudah sepatutnya kita memperbanyak bekal, salah satunya dengan amalan ringan yang Rasulullah SAW janjikan sebagai penghapus dosa. Ingatlah firman Allah dalam Al-Quran surah Al-Ankabut ayat 68 yang artinya, dan tidaklah kehidupan dunia ini melainkan senda gurau dan permainan.
Sesungguhnya kampung akhirat itulah kehidupan yang sebenarnya. Sekiranya mereka mengetahui. Quran Surah Al-Ankabut ayat 64. Maka mari kita jangan sia-siakan usia yang tersisa, apalagi bagi kita yang sudah masuk usia senja. Ini saatnya memperbanyak bekal menuju Allah. Salah satunya adalah dengan membaca ayat-ayat pilihan yang Rasulullah SAW ajarkan sehabis salat fardu. InsyaAllah dalam kesempatan kali ini kita akan membahas ayat-ayat tersebut, apa saja keutamaannya dan bagaimana cara mengamalkannya. Maka jangan lewatkan sampai akhir, karena siapa tahu inilah ilmu yang akan menjadi sebab terhapusnya dosa-dosa kita dan jalan menuju ridha Allah Subhanahu wa taala. Namun sebelum kita lanjutkan, mari para sahabat kita sama-sama berdoa kepada Allah. Silahkan sahabat tuliskan hajat, cita-cita dan doa sahabat di kolom komentar untuk kita aminkan bersama-sama. Karena bisa kita bayangkan 40 orang saja yang mengaminkan doa kita, maka insya-Allah akan diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Dan untuk para sahabat yang baru bergabung, silahkan untuk klik tombol like, tombol jempolnya, kemudian subscribe juga dan aktifkan lonceng notifikasinya, agar ketika channel ini update video terbaru, sahabat semua langsung dapat notifikasinya. Terima kasih. Semoga Allah balas semua kebaikan anda. Sahabat imam muda yang dirahmati Allah, izinkan saya ceritakan sebuah kisah nyata yang bisa menjadi renungan bagi kita semua. Di sebuah kampung sederhana di Jawa Tengah, ada seorang bapak bernama Pak Hasan. Usianya sudah menginjak 68 tahun. Rambutnya sudah memutih, tubuhnya pun tidak sekuat dulu. Sehari-hari beliau hanyalah seorang petani biasa dengan penghasilan pas-pasan. Namun ada satu hal yang membuat beliau berbeda dari kebanyakan orang, yakni istiqomah dalam ibadahnya. Setiap selesai solat fardu, meskipun tubuhnya lelah setelah bekerja di sawah, Pak Hasan selalu menyempatkan membaca ayat-ayat tertentu yang diajarkan oleh gurunya. Awalnya beliau membaca tanpa tahu keutamaannya. Baginya itu hanyalah wasiat dari gurunya di pesantren. Namun siapa sangka dari kebiasaan kecil Allah bukakan pintu keberkahan. Anak-anaknya tumbuh dengan akhlak yang baik, sukses dalam pekerjaannya, dan selalu berbakti kepada kedua orang tuanya. Bahkan yang lebih menggetarkan hati, meski Pak Hasan hidup sederhana, tidak pernah sekalipun ia merasakan kekurangan. Rezekinya selalu cukup, bahkan seringkali lebih, hingga bisa ia sedekahkan kepada tetangganya. Suatu hari, sahabat menanyakan rahasianya. Mengapa hidupnya tampak begitu tenang, keluarganya harmonis, rezekinya mengalir, bahkan beliau hanyalah seorang petani. Dengan tersenyum, Pak Hasan menjawab lirih, "Saya tidak punya amalan banyak, tapi setiap selesai solat, saya tidak pernah lupa membaca ayat-ayat itu. Saya yakin janji Rasulullah SAW bahwa siapa yang membacanya, Allah akan ampuni dosanya, kabulkan hajatnya, dan siapkan tempatnya di surga." Sahabatku, kisah Pak Hasan ini menjadi bukti nyata bahwa amalan yang ringan tidak menguras tenaga, tetapi jika dilakukan dengan istiqomah dan penuh keyakinan, maka Allah sendiri yang akan menjadikan hidup kita penuh keberkahan. Sahabat yang dirahmati Allah, inilah cara mengamalkan daripada ayat-ayat yang dibaca dan keutamaannya agar lebih mudah dipahami dan bisa langsung diamalkan oleh para sahabat sekalian. Yang pertama, dilakukan setelah solat fardu. Begitu selesai salam, setelah zikir atau doa ringkas, bacalah ayat-ayat pilihan ini masing-masing satu kali dengan penuh kekhusyuan. Yang kedua, boleh diawali dengan zikir rutin seperti istighfar minimal 3 kali. Astaghfirullahaladzim wa atubu ilaih. Kemudian bisa dilanjutkan dengan salawat minimal 3 kali. Bisa dimulai dengan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Kemudian kalimat tahlil La ilaha illallah minimal 10 kali. Yang ketiga, setelah apa yang kita lakukan seperti berzikir, memuji Allah, kemudian kita dilanjutkan dengan membaca ayat-ayat pilihan. Ayat-ayat tersebut adalah sebagai berikut. Yang pertama,
yakni surah Al-Fatihah, kita baca sebanyak 1 kali. Mari para sahabat kita sama-sama membacanya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Adapun keutamaannya daripada surah Al-Fatihah ini, yang pertama disebutkan sebagai umul kitab atau induk daripada Al-Quran, dan as-sab'ul masani atau 7 ayat yang diulang-ulang. Kemudian yang kedua, bahawa Rasulullah SAW bersabda, tidak sah solat seseorang yang tidak membaca Al-Fatihah. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Yang ketiga, membaca Al-Fatihah sebagai zikir setelah solat akan menjadi pembuka segala doa dan penghapus dosa-dosa kecil. Yang keempat, Al-Fatihah juga dikenal sebagai asy-syifa atau penyembuh, sehingga banyak ulama menjadikannya wirid untuk kesehatan hati dan tubuh. Kemudian yang kedua, yaitu kita membaca ayat kursi. Bisa para sahabat buka di dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 255. Mari para sahabat kita sama-sama membacanya. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. La ta'khudhuhu sinatun wa la nawm. Lahu ma fis samawati wa ma fil ardh. Man dhal ladzi yashfa'u 'indahu illa bi'idhnih. Ya'lamu ma bayna aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi syai'in min 'ilmihi illa bima syaa. Wasi'a kursiyyuhu as-samawati wal ardh wa la ya'uduhu hifdhuhuma wa huwal 'aliyyul 'azim. Adapun keutamaannya daripada ayat kursi ini, yang pertama, Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang membaca akan ayat kursi setiap selesai solat wajib, tidak ada yang menghalanginya masuk surga kecuali kematian. Hadis riwayat An-Nasa'i. Kemudian yang kedua, ayat kursi adalah ayat yang paling agung dalam Al-Quran, karena di dalamnya terkandung sifat-sifat Allah yang maha agung, seperti Al-Hayy atau yang maha hidup, dan Al-Qayyum yang maha berdiri sendiri. Kemudian yang ketiga, membacanya setelah solat menjadi perlindungan dari godaan syaitan dan benteng dari segala keburukan. Yang keempat, rumah yang dibacakan ayat kursi akan dijaga dari gangguan jin dan syaitan. Kemudian yang ketiga, yaitu kita membaca surah Ali Imran ayat 18 sampai dengan 19. Mari para sahabat kita sama-sama membacanya. Syahidallahu annahu la ilaha illahu wal malaikatu wa ulul ilm qa'iman bil qist. La ilaha illa huwal azizul hakim. Inna ad-dina 'indallahil Islam. Wa ma ikhtalafa alladhina utul kitaba illa min ba'di ma ja'ahumul ilmu baghyan bainahum. Wa man yakfur bi ayatillah fa innallaha sari'ul hisab. Adapun keutamaannya daripada surah Ali Imran ayat 18 sampai 19 ini, yang pertama, ayat ini menegaskan bahwa Allah,
para malaikat dan orang-orang yang berilmu menjadi saksi bahawa tiada Tuhan selain Allah. Kemudian yang kedua, membacanya akan memperkuat tauhid dan iman seorang hamba, karena langsung menjadi saksi atas kalimat La ilaha illallah. Yang ketiga, menurut sebagian ulama, membaca ayat ini menjadi sebab ditetapkannya iman di hati dan termasuk wirid para ahli ibadah. Yang keempat, ayat ini juga menegaskan bahawa agama yang diridai Allah hanyalah Islam. Maka orang yang membacanya mendapatkan kekokohan iman dan dijauhkan dari segala kesesatan. Kemudian yang keempat, yaitu kita membaca surah Ali Imran ayat 26 sampai 27. Mari para sahabat kita sama-sama membacanya. Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha' wa tanzi'ul mulka mimman tasha' wa tu'izzu man tasha' wa tuzillu man tasha' biyadikal khair innaka ala kulli syai'in qadir tulijul layla fin nahar wa tulijun nahara fil layl wa tukhrijul hayya minal mayyit wa tukhrijul mayyita minal hayy wa tarzuqu man tasha'u bighairi hisab. Adapun keutamaannya daripada ayat ini, yang pertama, ayat ini mengajarkan bahawa segala kekuasaan, kemuliaan, rezeki dan kehidupan berada di tangan Allah. Kemudian yang kedua, membacanya setelah solat menjadi sebab dilapangkan rezeki, karena ayat ini berbicara langsung tentang pembagian rezeki dan kekuasaan Allah. Yang ketiga, ulama tafsir mengatakan bahawa siapa yang rutin membaca akan ayat ini, Allah akan angkat derajatnya dan menjaganya dari kehinaan. Yang keempat, ayat ini juga doa yang penuh makna, yakni meminta agar Allah menganugerahkan kebaikan, melapangkan rezeki tanpa batas, serta menyelamatkan dari kesempitan hidup. Kesimpulannya bahawa Quran Surah Al-Fatihah yakni sebagai pembuka doa, penghapus dosa serta penyembuh. Yang kedua, ayat kursi yakni sebagai perlindungan, benteng dari syaitan dan jalan menuju surga. Kemudian yang ketiga, yaitu Quran Surah Ali Imran ayat 18 sampai 19, yakni bahawa sebagai penguat iman dan tauhid, saksi keesaan Allah. Kemudian yang keempat, di dalam Quran Surah Ali Imran ini dari ayat 21 sampai 27, bahawa melapangkan rezeki, mengangkat derajat, doa, kekuasaan Allah. Dengan mengamalkan 4 ayat ini, setelah solat fardu, kita mendapatkan perlindungan, ampunan, rezeki dan janji surga Firdaus. Sahabat imam muda yang dirahmati Allah, kita semua sadar usia semakin hari semakin berkurang. Waktu yang kita miliki di dunia ini tidak akan pernah kembali. Maka jangan biarkan kesempatan emas sehabis solat fardu lewat begitu saja tanpa membawa pahala besar. Rasulullah SAW sudah memberikan kita rahasia akan membaca ayat-ayat agung ini sekali saja, namun balasannya luar biasa, yakni dosa diampuni, rezeki dilapangkan, hajat dikabulkan dan surga Firdaus dijanjikan. Mari kita jadikan amalan ini sebagai wirid harian. Jangan ditunda, jangan diremehkan, karena siapa yang istiqamah, Allah akan jaga hidupnya di dunia dan Allah muliakan tempatnya kembali di akhirat. Semoga Allah menjadikan kita semua hamba yang istiqamah dalam ibadah, dimudahkan rezeki, diampuni dosa dan dikumpulkan bersama Rasulullah SAW di surga Firdaus. Amin ya rabbal alamin. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.